Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan, NIM 062, akan menjelaskan bagaimana kenaikan tingkat bunga dapat mempengaruhi hasil jangka panjang. Dalam perilaku normal, kebijakan moneter Bank Sentral hanya mencoba memenuhi jangka pendek, kurva imbal hasil, dan membiarkan suku bunga jangka panjang ditentukan oleh kekuatan pasar. Pelonggaran kuantitatif dilakukan dengan Bank Sentral yang secara langsung membeli sekuritas jangka panjang dan mempengaruhi ujung panjang kurva hasil. Penggunaan pelonggaran kuantitatif cenderung memiliki tiga tujuan yang saling melengkapi. Yang pertama, dengan secara langsung membeli sekuritas pemerintah jangka panjang. Bank Sentral akan melakukannya untuk membantu menekan hasil jangka panjang pemerintah. Karena hasil pada sekuritas swasta, penurunan imbal hasil jangka panjang pada sekuritas pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam suku bunga pinjaman jangka panjang yang lebih rendah. Yang kedua, dengan membeli sekuritas jangka panjang lainnya, seperti sekuritas yang didukung hipotek dari para pelaku pasar. Seperti bank-bank sentral akan secara efektif menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan para pemain selama masa krisis. Likuiditas yang disediakan memungkinkan akan membantu para pemain memenuhi kewajiban jangka pendek dan memungkinkan pasar keuangan untuk terus berfungsi dengan lancar. Yang penting untuk stabilitas keuangan. Yang ketiga, dengan pembelian sekuritas yang cukup besar, Bank Sentral akan menyuntikkan uang ke dalam perekonomian. Pemain di pasar keuangan seperti bank akan memiliki kelebihan likuiditas yang cukup untuk membiayai kegiatan ekonomi oleh rumah tangga dan perusahaan. Karena suku bunga kebijakan biasanya akan berada pada atau mendekati 0% pada saat kebijakan moneter tidak dikonvensional. Digunakan Bank Sentral menggunakan opsi pelonggaran kondisi moneter lebih lanjut mengacu pada cara-cara di mana Bank Sentral dapat bertindak untuk mempengaruhi kondisi uang dalam perekonomian untuk mencapai mandatnya. Pasar uang adalah pasar utama di mana Bank Sentral modern beroperasi untuk mempengaruhi kondisi uang dalam perekonomian pasar uang, di mana peserta meminjam atau meminjamkan dana untuk jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bank Sentral biasanya memengaruhi kondisi di pasar uang dengan memengaruhi saldo cadangan yang dipegang oleh bank komersial. Di Bank Sentral menggunakan alat-alat seperti suku bunga kebijakan operasi pasar terbuka dan fasilitas berdiri. Transmisi suku bunga pasar uang ke suku bunga lainnya dalam perekonomian dapat dilihat melalui pergerakan kurva hasil. Kurva imbal hasil menunjukkan suku bunga pada jatuh tempo yang berbeda. Tingkat suku bunga polis yang seringkali merupakan suku bunga overnight berada pada akhir masa jatuh tempo. Kurva hasil yang sangat singkat. Kurva imbal hasil pemerintah yang menunjukkan hasil sekuritas pelaku pasar keuangan untuk menilai suku bunga pinjaman bebas risiko. Mencakup harapan murni preferensi likuiditas dan segmentasi pasar atau teori habitat yang dikuasai. Setelah krisis 2007 sampai 2010, setelah bank sentral besar telah memotong suku bunga kebijakan, mereka menjadi atau mendekati 0%. Banyak dari mereka memutuskan untuk juga menggunakan kebijakan moneter yang tidak konvensional. Contoh bagaimana pemotongan kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi jangka panjang. Kondisi ekonomi dan inflasi dengan demikian mempengaruhi premi likuiditas yang diperlukan untuk memegang sekuritas jangka panjang. Perubahan dalam ekspektasi tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi berbagai jenis pemain secara berbeda, dan dengan demikian permintaan dan penawaran untuk rentang kematangan yang berbeda. Pemotongan suku bunga kebijakan sementara itu juga dapat menyebabkan respon yang berbeda dalam imbal hasil jangka panjang. Sebagai contoh, hasil jangka panjang mungkin jatuh secara proporsional dengan pemotongan suku bunga kebijakan, menghasilkan pergeseran kurva hasil yang paralel ke bawah. Sebaliknya, hasil jangka panjang mungkin jatuh kurang dan proporsinya daripada pemotongan suku bunga kebijakan menghasilkan kurva hasil yang lebih tinggi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu adalah implementasi kebijakan moneter mengacu pada cara-cara di mana Bank Sentral dapat bertindak untuk mempengaruhi kondisi uang dalam perekonomian untuk mencapai mandatnya. Untuk mengaruhi kondisi uang, Bank Sentral dapat beroperasi dalam berbagai jenis pasar keuangan, termasuk pasar uang, pasar valuta asing, pasar sekuritas. Bank Sentral biasanya mempengaruhi kondisi di pasar uang dengan
memengaruhi saldo cadangan yang dipegang oleh bank komersial di bank sentral menggunakan alat-alat seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan fasilitas berdiri. Transmisi suku bunga pasar uang ke suku bunga lainnya dalam perekonomian dapat dilihat melalui pergerakan kurva hasil, kurva imbal, tingkat suku bunga polis, yang seringkali merupakan suku bunga overnight, berada pada akhir masa jatuh tempo kurva hasil yang sangat singkat. Kurva imbal hasil biasanya miring ke atas tetapi bisa juga ke bawah serta datar. Teori yang menjelaskan bentuk kurva hasil mencakup harapan murni, preferensi likuiditas, dan segmentasi pasar atau teori habitat yang disukai. Biasanya bank sentral mencoba mempengaruhi ujung pendek dan kurva imbal hasil. Setelah krisis 2007 sampai 2010, setelah bank sentral besar telah memotong suku bunga kebijakan mereka menjadi atau mendekati 0%. Banyak dari mereka memutuskan untuk juga menggunakan kebijakan moneter yang tidak konvensional untuk mempengaruhi hasil imbal hasil yang lebih panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.